Sekarang kita ke contoh kasusnya yang teman-teman. Yang pertama, ada benda bermassa 6 kg. Benda ini diam. Benda ini diam ya teman-teman. Yang ditanyakan adalah gaya normalnya. Berapa gaya normalnya? Benda diam. Berapa gaya normalnya? Gaya normal simbolnya N. Maka teori yang mana ini teman-teman? Ada dua teori, benda diam atau benda bergerak. Kalau bendanya diam, jelas sekali ini hukum pertama Newton. Kita harus bisa menguraikan gaya-gayanya. Jadi kunci menguasai yang terkait dengan hukum Newton harus bisa menguraikan gaya-gaya yang terjadi pada benda. Kalau benda ini diam, ada gaya apa saja yang terjadi pada benda? Ada nggak gaya ke kanan? Tidak ada ya, karena benda diam. Ada nggak gaya ke kiri? Tidak ada juga. Ada nggak gaya ke bawah? Pasti ada, betul. Karena ada gravitasi bumi. Jangan lupa menggambarkannya dari titik tengah benda ditarik ke pusat bumi, ke bawah. Disebut apa nih yang gayanya ke bawah? Berat benda. Berat simbolnya W kecil dari kata W, didapatkan dari massa dikali gravitasi. Berapa nilainya? Massa dikali gravitasi. Massanya 6, gravitasi kalau tidak diketahui pasti nilainya 10 karena dia suatu tetapan, nilainya selalu tetap yaitu 10. Jadi nilainya beratnya adalah 60 Newton, betul sekali. 60 Newton ke bawah. Yang ditanyakan gaya normal, kemana gaya normal? Gaya normal adalah gaya yang arahnya tegak lurus bidang benda. Nah ini bidangnya adalah horizontal. Ini bisa dilihat bidangnya horizontal. Maka gayanya ditarik dari bidang ini ke atas. Nah ini simbolnya N. Gaya normal. Ini yang dicari nih. Hukum pertama Newton ya. Hukum pertama Newton. Bagaimana bunyinya hukum pertama Newton secara matematis? Ya, sigma F sama dengan 0. Bisa sambil dilihat teori sebelumnya ya. Sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Hanya ada pada posisi mana nih gaya-gaya yang terjadi pada benda? Horizontal tidak ada, yang ada hanya vertikal. Maka gaya-gaya vertikal atau gaya pada sumbu Y yang ke atas, agar total gayanya 0, maka yang ke atas, gaya ke atas normal harus sama dengan gaya ke bawah, berat. Yang tidak lain beratnya sudah kita jawab tadi, nilainya adalah 60 Newton. Nah, jadi ketemu nih apa yang ditanyakan. Kuncinya adalah benda diam. Kalau benda diam berarti hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Kita jabarkan gaya-gaya yang ada pada benda, ternyata hanya ada gaya vertikal. Maka ke atas sama dengan ke bawah, nilainya 60. Mudah sekali kan teman-teman. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh yang kedua teman-teman, ini ada dua benda yang terhubung tali 7 kilo dan 3 kilo bendanya.
terhubung tali ditarik dengan gaya ke kanan 50 Newton. Yang ditanyakan berapa gerakan benda ke kanan A nya dan berapa tegangan tali penghubung antara 7 kilo dan 3 kilo. Kira-kira ini kita menggunakan dengan hukum Newton yang keberapa ini teman-teman? Betul sekali, yang kedua, karena ciri-cirinya benda ini bergerak dengan gerakan A, yaitu gerakan yang GLBB. Langsung kita eksekusi dengan hukum Newton kedua, yakni kita cari A nya. Bagaimana mendapatkan A? A bisa dicari dari gaya dibagi massa. Ya, berapa total gayanya? Ada ke kanan 50. Ada gaya yang lain? Tidak ada, karena di soal tidak diketahui gaya geseknya, sudah pasti tidak ada gaya geseknya ini. Maka hanya ada satu gaya, yaitu ke kanan, tidak ada yang melawan gaya ke kanan. Kemudian total massanya berapa? Total massanya 7 ditambah 3 karena ada 2 benda. Jadi benda 7 kilo ditambah 3 kilo, totalnya 10 kilo. Maka percepatannya ditemukan, ya ini 5 meter per sekon kuadrat. Mudah sekali kan teman-teman? Inilah percepatannya. Yang kedua, bagaimana mencari tegangannya? Untuk mencari tegangannya kita bisa fokus ke salah satu benda, mau yang 7 kilo atau yang 3 kilo nih. Pilihlah yang paling sedikit gayanya. Di 3 kilo ada gaya ke kanan 50 dan ada gaya ke kiri pada tali, tegangan tali. Maka kita pilih yang 7 kilo, karena di 7 kilo ini hanya ada satu gaya, yaitu gaya tali. Bisa kita gambarkan di sebelah kirinya. Kita fokus ke 7 kilo, perhatikan di 7 kilo ada benda 7 kilo, ditarik ke kanan pada tali, menarik ke kanan benda 7 kilo. Maka langsung kita eksekusi dengan hukum Newton 2 FMA. Total gayanya sama dengan M kali A. Berapa total gayanya? Hanya ada tali ke kanan. Inilah yang dicari, tegangan talinya. Kemudian ada massa 7 kilo, massa benda, dan percepatan benda adalah 5. Jadi ketemulah tegangan talinya adalah 35 Newton, teman-teman. Mudah ya teman-teman, bisa dipahami. Kalau ada yang membingungkan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga teman-teman, benda diam, berapa nilai F nya? Nah ini simbol F untuk gaya gesek ya, F kecil, simbol untuk gaya gesek. Teori yang mana ini teman-teman? Hukum pertama atau kedua? Hukum pertama, betul sekali. Nah, kuncinya harus bisa menguraikan arah-arah gaya. Kita lihat ujung benda di kiri dan ujung benda di kanan. Kita lihat ya, adakah gaya di sana? Kemarin dalam teori sudah saya ingatkan bahwa untuk benda pada bidang miring, benda akan jatuh karena faktor apa teman-teman? Ingat nggak? mg sin theta. Betul, mg sin theta. Nah, benda di bidang miring akan
akan jatuh karena faktor mg sin theta. Benda di vertikal akan jatuh karena faktor m kali g. Nah ini ujung-ujung dari sistem benda. Sudah kita uraikan gayanya, tinggal kita hitung. Berapa di sini? 40 Newton dari massa kali gravitasi. Di sini massa kali gravitasi berarti 50 sin 37. Berapa sin 37 teman-teman? Hafalannya adalah segitiga istimewa ini 37, maka yang pendek 3, yang panjang 4, yang miring pasti 5. 3, 4, 5. Sin depan dibandingkan kemiringan. Depan dari 37 adalah 3, kemiringannya adalah 5. Nah, 5 kita eksekusi. 5 dibagi 5 1 ya, maka sisanya tinggal 3 dikali 10, 30. Jadi yang membuat jatuh di kemiringan 30 Newton, yang membuat jatuh di vertikal adalah 40 Newton. Kuat yang mana ini teman-teman? Perhatikan di soal itu ternyata ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang melawan gerakan benda. Kira-kira gerakan benda kemana teman-teman? Katrolnya akan berputar ke kiri atau berputar ke kanan. Siapa yang lebih kuat antara tarikan 40 dengan tarikan 30? Betul, 40 lebih besar dari 30, maka benda akan bergerak ke kanan atau katrolnya akan berputar ke kanan. Karena benda bergerak ke kanan, maka gaya gesek arahnya ke bawah. Jadi arah gaya gesek itu persis pada bidangnya di sini. Nah, inilah arah gaya geseknya. Simbolnya adalah F kecil. Berapa nilainya itu yang kita cari menggunakan hukum Newton yang pertama, sigma F sama dengan 0. Betul. Tarikan ke kanan harus sama dengan tarikan ke kiri, atau bahasa lainnya pada katrol ini putaran ke kanan harus sama dengan putaran ke kiri, agar katrolnya diam, agar sistemnya diam, agar bendanya diam sesuai yang ditanyakan ini. Benda harus diam berapa F. Nah, maka tarikan ke kanan harus sama dengan tarikan ke kiri. Yang narik ke kiri ada siapa saja? Ada benda 30 Newton dan gaya gesek ke kiri. Yang ke kanan hanya 40 Newton, penyebab katrol berputar ke kanan. Maka nilai F akan ketemu 10 Newton. Mudah sekali kan teman-teman. Jadi gaya gesek pada sistem adalah 10 Newton. Kuncinya harus bisa menguraikan arah-arah gaya pada sistem. Ada dua variasi tadi. Di contoh pertama adalah variasi bidang datar, yang contoh kedua adalah variasi bidang miring. Jadi dalam sistem Newton itu variasinya datar atau miring. Kalau miring berarti harus diingat trigonometrinya. Kalau nggak mau repot-repot ya tinggal dititeni. Benda pada bidang miring akan jatuh karena mg sin theta. Gitu ya teman-teman. Cukup 3 dulu contohnya, kita lanjutkan ke soal-soal yang lebih menantang tentang Newton. Silakan kalau ada soal-soal yang ingin dibahas boleh dituliskan di kolom komentar, akan kita eksekusi pada video selanjutnya. Jangan lupa dukung kami dengan subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat pagi ya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.